semua. Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini. Satu hal yang ingin kita menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini. Untuk itu saya undang semua bangsa berdiri. Kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini. Kita undang hadirat Tuhan. Kita angkat pujian hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, menikmati kasih anugerah-Mu. Layakkanlah kami di pagi hari ini untuk datang kepada Engkau lewat ibadah ini ya Tuhan. Engkau tunggu ibadah di pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bagi umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani, bahkan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan buat kami, Engkau memberkati. Biarlah pelayanan ini kami ingin meninggikan nama-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala bentuk kuasa kegelapan yang tempat ini mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah, mengganggu pikiran kami. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau telah menolak, mengusir segala pekerjaan iblis yang ingin mengganggu kami beribadah di pagi hari ini. Kami mau tolak di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Biarlah Roh Kudus sterilkan tempat ini, sehingga kami bebas untuk memuji dan memuliakan Engkau serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka ibadah di pagi hari ini hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu hanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam nama-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba
kita bersuka dalam Tuhan. dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Semua katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur kepadamu karena anugerah Tuhan yang besar yang kami rasakan hari ini, di mana Tuhan kami harus bersyukur karena penjagaan Tuhan yang terlalu indah bagi kami, sehingga pagi hari ini kami bisa nikmati hari yang baru. Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Tuhan, kami boleh ada dalam tugas pekerjaan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami bersama Tuhan PT Asal Abadi dalam persekutuan Oikumene. Kami boleh datang memuji, memuliakan Tuhan. Dan saat ini Bapa di sorga, kami akan dikuatkan lewat kebenaran firman Allah. Biar pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biar taruh perkataan firman sehingga apa yang hamba sampaikan itu benar-benar dari Tuhan saja adanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, dan kami siap untuk mendengarkan berita kebenaran Allah, yaitu firman Allah yang akan nanti menguatkan kami, menuntun kami, Tuhan menerangi jalan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita baca Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Saya akan baca ayat yang ganjil ya, kita berbalas-balasan. Demikian firman Allah, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk dibagikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa untuk mengatakan kata Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati,
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca. Diberkatilah mereka yang membaca, melakukan, merenungkan dan melakukan firman Allah. Ya, mungkin saya dan saudara sudah membaca kisah Yosua ini, kitab Yosua ini, di mana pengalaman seorang yang dipakai Tuhan. Yosua ini adalah hamba dari Musa, pembantu Musa, ajudan Musa kalau dia. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa ada dua orang yang sangat setia dalam mempertahankan kepercayaan kepada Tuhan. Dicatat dalam Alkitab ketika bangsa ini keluar dari tanah Mesir, ada 600.000 laki-laki yang sudah kuat, padahal bangsa ini ada di Mesir itu dari 70 jiwa, sehingga berkembang sangat besar, dan Tuhan tidak ingin mereka terus menderita di sana dalam penderitaan, dikerjakan dengan pekerjaan yang keras, menderita, karena semasa selesai kepemimpinan Yusuf, bangsa ini dalam pergantian pemimpin yang baru, raja yang baru, Mesir, mereka diperlakukan yang tidak baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, lihat, bukan hanya sampai di situ, saudara. Memang Tuhan menyertai, saudara. Tuhan menyertai. Haleluya. Kunci terjadi kemenangan itu Tuhan menyertai. Tapi bukan hanya sampai di situ. Amin. Saudara lihat, baca di sini, ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara dikasih oleh Tuhan, memang Tuhan sudah berjanji menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi ingat, ada satu hal yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara, yaitu jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Supaya saudara, Tuhan ingin kita semakin hari semakin naik, menerima berkat dari Tuhan. Siapa yang mau menerima berkat Tuhan? Mau lakukan firman Tuhan? Mau berhasil? Pasti kita semua pasti ada goal ke depan untuk mau berhasil. Dan ini kuncinya, saudara. Kita minta Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Tapi kalau saudara tidak lakukan ini, ayat yang ke-8, saudara, tidak akan berhasil Yosua kalau dia tidak ada. Lakukan ini, saudara. Haleluya. Amin. Saudara, yang terakhir saudara sampai, Yosua berhasil. Dia tidak ongkang-ongkang kaki. Dia harus berusaha, supaya dia tetap ada seperti firman Tuhan tadi dalam khotbah di bukit, di mana Tuhan khotbah di bukit, saya sampai di situ, mereka sampaikan bahwa Tuhan berdiri di sini dan orang banyak itu ada di bagian bawah, karena dia harus bersuara supaya arah angin itu dia harus ada di kalau arah angin dia bertiup dari utara ke selatan, dia harus ada di utara dan dia sampaikan sehingga orang banyak bisa dengar, dan dia tidak jauh juga dari Tiberias, saudara dikasih oleh Tuhan, dia berkhotbah banyak hal yang dia sampaikan tentang kekhawatiran. Makanya ayat yang tadi sudah kita kutip, carilah dahulu kerajaan, itu Tuhan sampaikan kepada orang banyak dan kepada murid-murid juga, khususnya juga kepada murid-murid. Kan Petrus pernah sampaikan ke Tuhan, saya ikut Tuhan, apa yang saya mau dapat? Kadang-kadang kan kita seperti Om Petrus, ke Tuhan saya setia kepada Tuhan, kenapa Tuhan belum kasih? Saya mau katakan bahwa Tuhan itu akan terus tambahkan berkat yang kita miliki. Dan intinya kita semua tetap merasa kurang. Ada sepeda suka motor, ada motor suka oto, betul toh? Intinya manusia seperti itu.
Makanya Tuhan ingin supaya kita tambahkan, tapi ada syaratnya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yosua bagian terakhir saya sampaikan, Yosua ini tidak ongkang-ongkang kaki, saudara. Dia tahu Allah menyertai dan dia melakukan semua perintah Tuhan, merenungkan siang dan malam. Saudara, dia harus ada usaha. Dia harus mencabut pedangnya, saudara, lompat sana lompat sini untuk berusaha dalam perang. Saudara, maknanya saya sampaikan, saudara, ora et labo ora. Apa artinya? Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Amin. Ora et labora, berdoa untuk pekerjaan yang engkau lakukan dan kerjakan yang sudah engkau doakan. Itu ora et labora, saudara. Berarti ada usaha, saudara. Amin. Ada usaha dalam kehidupan kita orang percaya. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dalam Yeremia 17. Nah, ayat ini juga saudara sudah tahu, ya. Yeremia 17 ayat yang ke-8 ya, pun tidak salah. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Saya akan baca bagi saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara renungkan ayat ini, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, itu orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, yang merambat akarnya ke tepi batang Saya mau katakan kepada saudara, pohon ini bisa berbuah kalau akarnya tidak akan bergerak untuk mencari sari-sari makanan. Ya, walaupun daun juga akan menyerap sinar matahari, tidak akan ada buah, saudara. Ya, akarnya harus bekerja, saudara. Ini yang mau saya sampaikan, saudara. Yosua tidak tinggal diam, dia harus bekerja. Dan saudara, keberhasilan itu dia capai. Amin. Ya, mungkin saudara pikir begini, khotbah di bukit, burung saja di udara, Tuhan pelihara. Ya, berarti orang boleh malas-malas. Amsal bilang, saudara Salomo bilang, orang malas itu seperti ensel pintu. Tahu ensel pintu? Bolak sana, tutup buka tutup, cuma begitu, saudara. Saudara nanti baca di Amsal, sama dengan ensel. Saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Harus ada usaha. Nah, pekerjaan itu adalah ibadah. Lakukan, saudara, dengan takut akan Tuhan. Dan keberhasilan itu Tuhan akan berikan. Haleluya. Walaupun saudara tidak berambisi, nanti satu saat saya akan ganti Pak Tommy. Tidak, saudara. Tapi saudara, banyak cara yang Tuhan akan nyatakan. Engkau akan tetap naik sampai menjadi kepala, saudara. Ini berkat janji yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Kita suka janji-janji, tapi pada waktu Tuhan suruh untuk lakukan kebenaran firman Tuhan, tidak mau. Amin. Nah, lihat, akar ini saudara harus bekerja. Mari kita bawa pulang berkat ini, saudara. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan, ketaatan itu membawa kepada keberhasilan. Ketaatan kepada Tuhan, akan membawa pada keberhasilan. Jadi Yosua tidak hanya disertai, tidak hanya dia melakukan firman Tuhan, tapi ada tindakan nyata, saudara. Dia harus berupaya bersama bangsa ini untuk melangkah, saudara. Luar biasa. Yosua menyampaikan mereka harus cari Tuhan. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan hari ini, dan biar kita terus belajar. Ketika Tuhan menyertai kita, belajar untuk kita lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ketiga, saudara, harus ada ketaatan. Ketaatan, saudara. Dalam pekerjaan harus taat.
apapun yang diberikan tanggung jawab untuk saudara kerjakan. Minta Tuhan untuk menuntun. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, kadangkala hal ketaatan kita tidak lakukan. Ada bagian-bagian yang kita tidak lakukan. Yang Tuhan mau taat. Saudara kata taat, mau bola balik tetap taat. Amin. Saudara, taat saja bukan saja kepada Tuhan, saudara. Kalau saudara taat kepada Tuhan, pasti taat kepada manusia, betul? Tapi kalau saudara hanya taat kepada manusia, belum tentu saudara taat kepada Tuhan. Ini saya sampaikan. Mari belajar, saudara. Kita sebagai karyawan PT Hasrat Abadi terus melangkah bersama dengan Tuhan. Saya percaya apa yang engkau nanti akan lakukan, pekerjaan itu akan berhasil dan beruntung. Amin. Ya berhasil, ya. Dan saudara dikasih, mari kita terus punya goal ke depan. Tuhan, saya pasti berhasil, ya. Jangan saudara tawar hati. Amin. Sudah sekian tahun kerja, bos belum naik gaji. Tetap bertahan, ada waktunya tuh Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur, berbuah itu ada musim, ya. Jadi ada waktunya Tuhan. Makanya mangga berbuah bulan Desember, apalagi bulan November, Desember tuh, ya. Nah, saudara, ada waktu indah pada waktunya, saudara. Banyak orang kan seperti mental supermi itu instan, suka instan. Jangan, saudara. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan angkat, pasti Tuhan angkat. Seperti Yosua. Ya, puji Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melangkah sepanjang hari ini dalam segala tugas pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan berkati kita semua. Sebab hari ini Tuhan berkati kami semua. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan memberkati kami. Sebab hari ini Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan yang baik dan luar biasa dalam persekutuan Ekumene PT Hasrat Abadi. Pagi hari ini kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan, ibadah kami ibadah yang sangat luar biasa. Karena kuasa ibadah kami percaya sesuai janji firman, diberkati roti makanan, air minum, bahkan penyakit akan dilalukan. Hamba berdoa menyerahkan semua karyawati Tuhan, karyawan yang ada Tuhan di PT Hasrat Abadi, baik juga pemimpin yang ada. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan sertai mereka hari ini. Apapun pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan, mereka kerjakan dengan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Tuhan sertai, lindungi. Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan dalam pekerjaan mereka. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hari ini yang beribadah, Tuhan,
biar Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa karyawan yang ada yang dalam pekerjaan tanggung jawab mereka, sehingga mereka tidak sempat bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa biar Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan Pak Tommy Sikung bersama keluarga, dan biar Tuhan berikan roh kebijaksanaan bagi hamba-Mu. Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan, sehingga terus dia menjadi pemimpin untuk bisa membawa mengayomi seluruh karyawan-karyawati yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, semua kami yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan Tuhan kota kami saat ini Kabupaten Mimika, biar Mimika tetap aman diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan yang ada diberkati, bahkan juga Tuhan pemerintahan pusat, Tuhan mulai Presiden, Wakil Presiden dan seluruh staf kementerian, bahkan lembaga tinggi negara TNI Polri diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah Oikumene PTH Hasrat Abadi, sehingga kami boleh dikuatkan lewat firman Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, dan kami akhiri pertemuan ibadah Tuhan persekutuan PTH Hasrat Abadi pada saat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau melimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya yang beri damai juga yang melimpah-limpah. Bawalah berkat dari Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang, keberhasilan dalam segala usaha, itu akan Tuhan berikan bagi kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima berkat Tuhan. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.